Tanggalkan ego kita masing-masing, tanggalkan jabatan kita masing-masing. Nah yang kaya tanggalkan semua. Jangan ngaku-ngaku akulah yang kaya. Yang punya jabatan, tanggalkan jabatan itu. Aku bukan siapa sih. Nah, kalau titik berarti ini gimana ini? Kalau kaidahnya seperti itu. Atau kalau boleh dikomakan lah. Ya. Idofat itu, majemuk adalah selalu kata yang berbeda, yang berbahasa Arab. Iya. Karena idofat itu istilah nahwu. Iya. Nahwu sorong. Betul. Yang pernah saya belajar loh dikit-dikit. Iya, iya. Betul. Tapi ketika titik kan gimana dong? Agama Islam ini perlu diralat apa tidak? Mulai besok jangan sebut agama Islam. Karena titik. Paham. Sedangkan dalam ilmu nahwu yang dibahasanya bahasa Arab bilwat itu, yang tidak bahasa Arab tidak perlu nahwu sorok. Itu rahmatal lil alamin itu global gitu. Yeah. Tapi nanti Ya, siap. saya tertarik dengan kata-kata apa tadi? Idofat apa? Iya, iya. Apa paham lah ya. Itu Iya. bahasa santri lah. Bahasa santri. Kata majemuk. Kata majemuk. Iya. Kata majemuk terdiri dari kata yang berbeda. Iya. Ya, kalau disebut idofat ya. Iya. Itu titik apa koma? Oke. Kalimat itu bisa dihidupkan apabila kata itu dua kata yang berbeda. Berbeda. Itu titik apa koma? Titik. Titik ya. Boleh saya tanya Pak Kiai? Boleh. Ada dua kata yang berbeda dan dihidupkan dan itu sudah lazim Iya. di masyarakat kita. Iya. Agama itu bahasa apa? Sanskerta. Al-Islam Arab. beda apa tidak? Beda. Kenapa orang nyebut agama Islam? Iya. Tidak dinul Islam. Hidupat loh itu, kata majemuk loh. Agama Islam. Wabarakatuh. Ngopi disik. Ngopi disik. Geluduk kafe, ngopi disik. Ya. Ngolah pikir. Ngolah pikir, tapi Diskusi. diskusinya asik. Asik. Jadi kita nggak Iya, usah. iya, iya. Kita boleh berbeda. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda pemikiran, berbeda akidah, berbeda keyakinan, nggak masalah. Tapi kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Oke? Keren Pak Kiai? Keren. Oh ya. Iya, sepakat. Monggo. Nambahin kali Pak Kiai. Ya. Nambahin Pak Kiai kali. Ya, alhamdulillah tadi paparannya sudah. Terima kasih Pak Kiai ya. Paparannya, urun rembuknya mengenai apa yang terjadi saat ini gitu ya. Ya, untuk selanjutnya teman-teman atau Pak Yai Ruhi menambahkan ada tambahan atau bagaimana? Monggo silakan. Alhamdulillah saya tadi sudah jelas apa yang dikatakan Pak Kiai tentang bagaimana budaya kita. Ternyata budaya kita Jawa itu jauh lebih tinggi daripada Timur Tengah. Timur Tengah. Sehingga Nabi pun menyatakan tadi innama itu liutammimal makarim. Ternyata akhlak. Yang mengamalkan kita. Akhlak itu jamak daripada kholqun, ciptaan. Kalau adab itu sebatas casing. Peradaban. Adab itu casing. Jadi yang kita punya adab belum tentu punya akhlak. Ya. Punya akhlak pasti punya adab. Sebab akhlak itu sesuatu yang sudah mengkarakter. Akhlak itu ciptaan. Bisa diartikan budaya. Bisa diartikan peradaban. Jadi di situ innama bi'itsu liutammima, Nabi enggak menyuruh menghapus budaya-budaya yang sudah ada. Disempurnakan dengan Cuma apa? disempurnakan. Budaya yang sudah baik disempurnakan. Dengan akhlak yang karimah. Disempurnakan kayak budaya kita, budaya unggah-ungguh, budaya silaturahim, tinggal disempurnakan. Ya ternyata apa? Yang kematian itu masa 3 menuju ternyata itu budaya kita. Ingat dulu Suzana kan non muslim. Kenapa anda coba 40-an
Itu Iya. ternyata budaya Jawa. Budaya Jawa. Nah kalau dulu budaya Jawa itu cuma takziah sebatas datang ngobrol-ngobrol, main gaplek. Nah, tujuannya kan takziah kan menghibur yang Ahli musibah. ahli musibah kan. Hmm. Disempurnakan dengan masuknya Islam. Daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas sambil kita menghibur yang lagi susah. Ayo kita baca Quran, baca Yasin, baca tahlil. Itu bagian daripada menyempurnakan budaya yang sudah baik, Sudah baik. menyempurnakan akhlak yang sudah baik, disempurnakan. Iya. Budaya tumpengan, nah, itu dari dulu. Iya. Mana ada selain di Jawa itu ada tumpengan? Nggak ada. Awalnya kan menghormati istilah sajen itu menyajikan penghormatan terhadap leluhur kita kan. Oleh kiai-kiai kita disempurnakan. Ayo, daripada tumpengan yang kecil-kecil itu nggak kemakan, mendingan sekalian gede, bikin tumpeng yang gede, kayak ingkungnya yang gede, undang tetangga. Ayo kita doain leluhur kita. Itu bagian budaya yang sudah disempurnakan. Itu. Ya. Api. Silakan. Iya. Ya, saya ada pertanyaan. Jadi hidup itu kan kita ini kan berbeda-beda ya. Ada yang beda agama, beda ras gitu kan. Juga beda budaya bahkan gitu kan. Nah, adakah satu aturan kisi-kisi, kalau bahasanya Pak Tarso kebetulan nggak hadir nih. Kisi-kisi bagaimana kita supaya bisa hidup rukun itu? Ada itu nggak? Ada kisi-kisinya nggak, Pak? Karena kita kan hidup dalam kondisi kemajemukan ya. Perbedaan nggak mustahil, kita kan ada pro kontra, benturan dan lain sebagainya itu. Nah, ada nggak kisi-kisi cara atau apa supaya kita menjadi damai gitu, nggak ada benturan lagi? Ya, kalau kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, siapa sih kita? Siapa sih manusia? Dalam Al-Quran jelas, yang manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan al-insan. Al-insan itu asal kata ahnasa, yakni suinsanan, yang artinya itu harmonis, cinta damai, rukun, damai. Maka hakikatnya manusia, fitrah manusia itu ya senang damai, pengen hidup damai, pengen hidup rukun dimanapun dan siapapun, nggak memandang apa sukunya, etnisnya, keyakinannya. Itu aslinya nggak memandang etnis mana, suku mana, apa keyakinannya. Itu aslinya manusia begitu fitrahnya. Ya cuman manusia udah banyak terkontaminasi, jiwanya itu banyak terkontaminasi dengan jiwa-jiwa ya hayawania, iblisia dan lain sebagainya, sehingga timbul yang berasa di atas, timbul sombong, sehingga nggak mau kumpul dengan yang di bawah. Yang di bawah berasa merasa terhina dan merasa sungkan dengan yang di atas. Itu sebetulnya bukan hakikatnya, bukan sifat manusia. Siapapun, meskipun golongan kalau dalam Hindu golongan sudra, dia pengennya tetap kumpul dengan siapapun. Cuman yang golongan Brahma ini yang kadang-kadang punya ego yang ini, sehingga nggak mau kumpul dengan yang sudra. Kembali kepada manusia, kembali kepada siapa sih kita. Nah, manusia itu harus semestinya kembali, jiwa kita kembali
ditata kembali ditata kembali. supaya kita sama-sama ayo guyub rukun, siapapun enggak jangan memandang siapa dia, Iya. siapa kita. Nah, Iya, iya. ayo kita guyub rukun. Toh asalnya sama Sama-sama. dan dari nenek moyang yang sama. Dari nenek moyang sama. Ini. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman, ada yang mau nanggapi masalah bagaimana kita supaya hidup dalam kondisi yang rukun, damai dan lain sebagainya ini seperti apa, mungkin Kang Ali punya tanggapan ya, monggo silakan. Rukun damai karena manusia di alam semesta ini perbedaan. Mm-mm. Dalam perbedaan itu kan ada ya seperti planet-planet itu kan berbeda, Heeh. tapi dia di ranah jalur yang ditentukan oleh Allah. Di ranah jalur yang ditentukan oleh Allah. Nah, kita bisa rukun, kita ngikutin jalurnya Allah. Bisa rukun karena ngikuti jalurnya Allah. Jalurnya Allah. Mm-mm. Rukun Islam itu bagi orang yang Islam. Pertama syahid. Kalau syahid bisa sudul kasroh bil wadah, sudul wadah bil kasroh. Syaratnya kan kita bisa, nah gitu. Ya. Itu yang bisa itu juga para ulama yang bisa jelaskan kayak, karena Pak Yai kan menyinggung ulama tadi. Karena ini pewaris Nabi nih. Ntar kembali ke ulama, karena Kembali ke ulama itu kalau menurut ilmuwan nuklir Agus Mustafa itu dia itu yang dimaksud ulama itu adalah ilmuwan. Lewat penelitian dia yakin bisa percaya dengan Allah, benar-benar Ya. takut karena lewat penelitian. Kadang-kadang ulama lewat pelajaran buku-buku udah dipanggil ulama. Itu kan Iya. belum menjalani penelitian. Ya, ini ntar Romo Yai yang Oke, siap. Ya, saya dapat dua kesimpulan dari pertanyaan saya dari Irwi. Nah, Ya, bedanya monggo, silakan. kalau kita rujuk ke nahu, Nahu. dalam nahu kan ada apa susunan yang namanya susunan idhofah, Itu apa? Oke. kata majmuk. Kata macam. Nah, kata yang bisa dimajmukkan itu nggak bisa kata yang sama. Iya. Pasti antara mudhof dan mudhof ini itu beda. Beda. Nah, bagaimana supaya bisa dimudhofkan? Minal mudhofi asqitit tanwina wa nuni. Nah, Kita bisa kumpul, tanggalkan itu yang namanya tanwin. tanwin. Tanwin harus dihilangin. Tanwin itu satu kebanggaan, ego. Nah, Eko. itu tanwin. Amin itu double. Double. Nah, Nawana yunawi tanwin itu ego. eko. Nah, itu kemudian nun. Nah, Nah, nun itu jabatan. nun itu jabatan. Nah, tanggalkan itu. Kita bisa bersatu, bisa kumpul, ya harus menanggalkan ego kita masing-masing. Tanggalkan jabatan kita masing-masing. Nah, yang kaya tanggalkan semua. Jangan ngaku-ngaku akulah yang kaya. Yang punya jabatan, tanggalkan jabatan itu. Aku bukan siapa-siapa, aku yang manusia. Aku yang menungso. Bodoh menungsone, bodoh asal kedadiane. Kita belum bisa kumpul, bisa jadi apa jumlah itu Idhofah. syaratnya itu tanwin hilang, nun hilang. Kalau jadi mau jadi mudhof. Betul. Al hilang. Al itu tanda makrifat kan. Ya, al-tan dan ma'rifat. Ya harus dihilangin. Dan makrifat kan apa simbol ke apa adiluhung simbol kemakmuran ke apa kemasyhuran Kemasyhuran, makrifat. makrifat kan masyhuran. Itu tanggalkan Iya. kalau mau bisa kumpul. Nah, karena di Jawa itu ada
Istilah paguyuban, ayo guyub. Nah, Ayo guyub. kumpul-kumpul Iya. paguyuban itu semua ya kemarin halal bihalal saya tinggal paguyuban seagen Oke. itu majemuk betul-betul, ada tukang sayur, ada tukang bakso, tukang pejabatnya juga banyak. Itu guyub, kumpul satu di situ nggak menunjukkan aku siapa yang bahasa mampu ya dukung, yang nggak mampu ya jangan minder, ayo sama-sama kita guyub. Itu namanya ya manusia, Iya. insan. Insan. Mungkin kok dilanjut. Iya. Nanti ya saya dapat dua kesimpulan ya dari Ustaz Kalimi, dari Kiai Ruhi gitu kan. Nah untuk selanjutnya saya juga mohon kesediaannya untuk Pak Yai nih, Abu Syafi'i, untuk menyampaikan rukunnya hidup itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Seharusnya kita dalam hidup tuh supaya rukun seperti apa gitu. Kisi-kisinya rukun. Iya, sisi-sisinya rukun. Ya intinya kata Pak Kiai insan, tapi Insan. nanti ya saya nggak bicara itu dulu. Iya, monggo. Ya intinya insan tadi kan. Insan. Insan itu makhluk yang harmonis itu. Ya. Artinya dalam tanda kutip harmonis kepada seluruh alam. Alam. Iya. Sehingga bicara rahmatan lil alamin itu global gitu. Iya. Tapi nanti Iya, siap. saya tertarik dengan kata-kata apa tadi? Idopat apa? Iya, iya. Nggak paham lah ya. Itu Iya. bahasa santri lah. Bahasa santri. Kata majemuk. Kata majemuk. Iya. Kata majemuk terdiri dari kata yang berbeda. Iya. Ya, kalau disebut idopat ya. Iya. Itu titik apa koma. Oke. Kalimat itu bisa dihidupkan apabila kata itu dua kata yang berbeda. Berbeda. Itu titik apa koma? Titik. Titik ya. Boleh saya tanya Pak Kiai? Boleh. Ada dua kata yang berbeda dan dihidupkan dan itu sudah lazim Iya. di masyarakat kita. Iya. Agama itu bahasa apa? Sanskerta Al-Islam. Arab. Beda apa tidak? Beda. Kenapa orang nyebut agama Islam? Iya. Tidak dinul Islam. Ya. Idopat loh itu, kata majemuk loh. Agama Islam. Katanya titik. Iya. Nah, saya pernah ya, walaupun cuma pernah aja belajar ilmu nahu sama kiai saya, Kiai Zainal Muntakin. Ya, beliau juga LC ya, Iya. belajar di Timur Tengah. Beliau sekarang punya pondok pesantren namanya Atibian di Sindang, Majalah Lengkap. Pernah saya belajar nahu sorof. Jadi yang namanya kalam itu harus bahasa Arab, bilwati. Ilwadai. Jadi yang lainnya Arab nggak perlu dinahu sorofin gitu kata dia itu. Iya. Betul. Nah, agama Kalau bahasa Indonesia pakainya gramatika tata bahasa Indonesia. Indonesia. nah, agama Islam. Islam itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Selamat. Selamat. Artinya agama selamat. Agama selamat. Agama untuk menuju Islam. Selamat. Enggak, kita bicara idopatnya tadi loh. Ya maksudnya idofa itu Dua kata yang berbeda, dan selalu punya- dua kata punya- berbeda, titik. punya makna masing-masing. Nah, Yang mana masing-masing. ada Iya. makna min, ada makna ba'du. Nah, agama diidofkan dengan Islam. Nah, agama sendiri kan artinya apa? Selamat. A itu tidak, Gama gama Enggak, kan kacau. enggak bahas itu. Dan jangan ngombro-ngombro. Yang saya bicarakan itu tadi pernyataan, Iya. ya masalah perbedaan ya. Iya. Kalau di bahasa Arab itu kalimat yang bisa diidopatkan kemudian diterjemahkan dengan dimajemukkan adalah kalimat yang berbeda. Iya. Selalu kalimat yang berbeda. Saya tanyakan itu koma apa titik? Dijawab titik. Ya kan? Ada kalimat berbeda. Agama Islam. Agama Islam. Agama Islam. Kita beragama Islam. Kan itu dua kata yang berbeda yang diidopatkan. Iya. Agama nggak punya makna. Agama Islam punya makna. Ini makna.
Kalau titik berarti ini gimana ini? Kalau kaidahnya seperti itu. Atau kalau boleh dikomakan lah. Ya. Idofat itu majemuk adalah selalu kata yang berbeda yang berbahasa Arab. Iya. Karena idofat itu istilah nahwu. Iya. Nahwu sorong. Betul. Yang pernah saya belajar loh dikit-dikit. Iya, nggih. Betul. Tapi ketika titik kan gimana dong? Agama Islam ini perlu diralat apa tidak? Mulai besok jangan sebut agama Islam. Karena titik. Paham. Sedangkan dalam ilmu nahwu yang dibahasanya bahasa Arab bilwat itu, yang tidak bahasa Arab tidak perlu nahwu sorof. Itu kalau bahasa Indonesia ya tata bahasa. Kalau khusus nahwu sorof bilwat karena yang dibahas kalam. Yang saya tahu. Nah, bagaimana dengan agama Islam? Kalau idofat adalah selalu kalimat dua kalimat yang berbeda titik. Ya, Yang dari Gontor juga bahasa Arabnya keren. Siapa juga boleh juga ya. Iya. Saya tidak butuh jawaban. Iya. Tapi Karena pertanyaan. saya yakin pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban sampean. Iya. Mesti muter-muter jawabannya. Iya. Simpel aja pertanyaannya simpel kok. Iya. Nggak usah pakai tidak agama kacau itu kata siapa kan katanya. Dulu katanya artinya gitu bahasa Sanskrit itu. Sanskrit. Jadi kalau tidak kacau ya udah nggak usah sholat nggak apa-apa. Yang penting kan nggak kacau. Coba. Nggak usah kosong nggak usah haji. Yang penting kan nggak kacau. Aman udah. Iya. Oke itu dulu ya. Iya. Rukun. Gini loh, kan tadi saya bilang, Iya. kalau sampean bener-bener Islam, mesti rukun. Iya. Karena Islam itu maknanya bukan hanya selamat, tapi juga damai. Damai. Iya. Darussalam itu negeri yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, ketaatan, kepatuhan. Kan Islam banyak amatannya yang saya tahu ya. Ini salah satunya itu. Jadi kalau pengen rukun, damai Islam. Nah, bagaimana kisi-kisi Islam supaya hidup rukun? Semua harus pakai rukun. Kalau zaman nggak pakai rukun ya selamanya nggak rukun. Simpel toh? Iya. Bahasanya rukun kok. Loh, bagaimana kisi-kisinya untuk rukun? Ya udah kamu pakai rukun itu. Pakai rukun. Loh, kamu kan nggak mau pakai rukun, nah gimana mau rukun? Iya. Ketinggalan satu gak sah rukunnya. Cuman loh, Iya. kok ngono kok repot ya lu. Apa wong awam ora usah dalil-dalilan, tapi fakta di dalam Islam semua terikat dengan rukun. Iya. Utang piutang ada rukunnya, sewa menyewa pakai rukun, nggak pengen nganggur rukun. Cuman masalahnya, Iya. ya kalau mau rukun Iya. harus mengenal jati diri kata Pak Kiai tadi. Iya. Bahwa kenal dulu lah, saya itu manusia itu insan itu harmonis. Iya. Jadi pada dasarnya manusia seneng harmonis, tapi kan nyatanya berantem terus. Iya. Jangankan kita yang orang goblok, anak-anak yang tawuran, kiainya ulamanya itu janjian mau tawuran 1 Muharram hari Jumat lapangan Banteng. Ya tadi yang dibahas itu. Iya. Enggak sabar. Berarti itu belum muslim. Belum muslim tuh. Belum apa? Belum muslim tuh, Pak. Sama ini calon ketua PBI ya Pak. Gimana ini? Belum muslim ya. Ya, tantangan berdua itu saya lihat di YouTube. Ditentukan, ayo kalau emang mau itu, tentukan waktunya, jam berapa, hari apa, tempatnya di mana, dijawab. Iya. Waktunya tanggal 1 Muharram, harinya Jumat, tempatnya di lapangan Banteng, jam 1 siang, sholat Jumat. Bener begitu. Saya lihat juga itu soalnya. Lihat kan di YouTube kan? Itu PBI sama siapa? Loh kok sampai segitunya gitu? Nah, kita yang di bawah ini, yang jadi umat orang awam, bingung memikirkan. Coba bayangkan, kalau ada kerbau berantem berik, itu yang hancur rumputnya Pak Kiai. Iya, betul. Kalau di atas begitu, hancur. Jangan salahkan orang-orang awam ini kalau hancur pikirannya, karena nggak bingung lihat ulamanya pada berantem. Kenapa nggak segera diselesaikan? Ayo rukun. Nah, kembali ke rukun. Campan ngerti rukun Islam, ngerti rukun iman, ngerti rukun wudhu, rukun sholat, rukun haji, rukun ngerti. Nah, sekarang kan kita harus tahu rukunnya insan itu. Iya. Insan itu disebut insan, manusia itu disebut manusia kalau dia hidup. Ini kita manusia nih. Betul. Zaman mati. Nanti disebut jenazah itu. Jenazah.
Insannya hilang udah. Ntar kalau ada di pinggir kali, mayat. Mayat. Siapa itu? Gini betul. Iya. Kok nak di kuburan, ahli kubur. Ahli kubur. Udah bukan itu manusia nggak ada. Jadi manusia itu kalau dia hidup. Ye. Nah, hidup itu mesti rukun. Rukunnya hidup Pak Kiai, tolong diajarkan ke umat rukun hidup ini apa bendo rukun gitu loh. Menungsonya urip. Nek ora urip dudu menungso, Pak. Ono menungso urip kok iku menungso bangke berjalan itu. Mesti rukun nek menungso urip. Nggih. Nek menungso urip, jare urip kok gak rukun iki bangke itu. Bangke. Oh dia kan masih hidup, iya ada roh iya, tapi hatinya mati. Hatinya mati. Benar. Nah, monggo diajarkan Pak. Rukun hidup. Kalau di bojok kiai kudu Arab lah. Iya. Ya mau dihidupkan ubi. Arkanul hayati itu hidupan bukan? Ya, itu Pak. Nah, gitu kira-kira. Itu Dua kalimat yang berbeda, tapi Arab dua-duanya. Boleh dong? Bilwati. Hah? Bilwati. Bilwati. Keren gua. Bisa baca Arab. Ternyata yang begini ngerti Arab. Dibenarkan lagi sama orang pondok. Gondor lagi. Yang ini Lerboyo. Kiainya. Iya ini. Lagi makro sali. Gitu Pak. Tolong, rukunnya hidup itu apa? Bendeke urip tenan, nek urip tenan berarti menungso. Mesti harmonis. Gitu mestinya. Kalau sholat, anggere cocok rukunnya harmonis. Nek satu ada rukun yang salah, teriak di belakang. Iya. Ntar komplain. Khutbah itu ada satu rukun yang ketinggalan, komplain ya Pak. Iya, betul. Gak harmonis jadinya. Gak harmonis. Besok-besok aku makmuman karo dhek. Rukunnya ditinggal. Orang kan rukunnya. Tajwidnya barang, itu mulai ada orang sholat sambil tadarus. Nggih. Nggak harmonis. Nggak harmonis jadinya. Jadi jagalah kalau pengen rukun, kisi-kisinya rukunlah kamu. Kamu punya rukun tapi nggak pernah mau pakai rukun itu. Nggih. Selalu, saya ki awake dhewe menungso kudu urip. Urip itu kudu urup. Wong urup mestinya urap. Nah, ra urap arep urup karo sapa? Ya urip iku ya urup ya urap. Namanya harmonis. Makanya kudu rukun. Nah, monggo dijelaskan rukunnya. Arkanul hayat itu ada apa enggak di ilmu fikih? Rukunnya hidup. Aku nggak salah tanya dong, aku tanya sama ulama. Ben rukun. Nggih. Nah, ini dia. Tapi nggak usah dijawab. Saya tidak butuh jawaban itu, tapi saya yakin aja bahwa pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban-jawaban kalian. Moga menjadi renungan, bahan renungan. Proses berpikir. Ya kalau dianggap saya berbagi ya, saya berbagi pikiran. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang pada nggak punya pikiran. Soalnya pada punya pikiran. Ya berbagi pikiran sama yang nggak punya pikiran dong. Makanya nggak punya pikiran dibagi. Iya. Bengong dong. Orang dijawab berapa kok? Iya. Pripun? Ya, masuk akal? Masuk akal. Bisa dipastikan. Mau dibuktikan? Iya. Mau dibuktikan. Ngono bener kok gak ono buktine. Bener kok gak pasti. Mau dibuktikan? Pripun. Ya, ini bisa hidup, ada huruf. Ada huruf. Apa itu? Nggih. Adanya ini adanya mesti ada huruf. Ini sosial. Kita perlu bantuan yang lain. Itu hidup. Gimana? Ya. Jadi Saya nggak dengar Pak Rudi. pernah dengar baik. Ya untuk ini ya apa? Untuk contoh ya ini kita bisa menghidupkan rokok kalau ada api. Ada api. Ada huruf kan? Ada huruf. Ada api, ada korek. Ada korek. Ya, perlu bantuan yang lain. Korek. Atau siapa yang bikin korek, siapa yang bikin rokok. Itu rukunnya hidup. Nah, seperti itu rukunnya hidup. Nah, iya. Tapi kenyataannya banyak orang dibunuh gara-gara rokok. Dibunuh gara-gara rokok. Merokok membunuhmu gitu. Tulisannya gede.
Nggak rukun ya. Berantem gara-gara rokok sebatang. Gara-gara rokok sebatang. Boleh dong, man, diskusi. Diskusi Tapi kan gitu. tetap asik. Asik. Iya. Oke. Ayo beribun. Ribut. Kalau ya nggak harus percaya. Ya, siap. Nggak harus percaya. Iya. Karena percaya dan tidak percaya itu dua hal yang tidak bisa dipaksakan. Dipaksakan. Yakin nggak yakin dua hal yang nggak bisa dipaksakan. Jadi Iya. kalau sampai nggak percaya sama saya, itu nggak kafir Iya, dan nggak dosa, nggak dosa. nggak boleh dipaksa. Iya, Ya, siap. karena jati diri itu penting. Siap. Itu memiliki jati diri penting. Iya. Ya kan? Ini karena ada paksaan-paksaan tuh kadang-kadang yang dipaksa nggak mau nerima berontak. Iya. Jadi berantem kan gitu Iya. salah satunya. Betul. Jadi jangan dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa. Nah, ini kita kadang-kadang satu maksa. Ya, saya punya jati diri Mm-mm. itu perlu apa tidak? Perlu. Punya dong. Harus. Wah, harus punya. Harus punya. Kemudian saya bangga dengan diri saya, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Syukur malah jadinya. Iya, oke. Itu dulu ya. Iya. Saya jati diri saya adalah manusia, insan. Instan. Dan jati diri saya adalah laki-laki. Iya. Jenis kelamin saya Laki-laki. laki-laki. Saya dibilang bencong marah nggak? Marah. Kenapa? Iya, karena menyalahi Harga diri, kehormatan. hormatan. Oke. Jadi saya perlu jati diri saya adalah berjenis kelamin laki-laki. Iya. Titik. Titik. Dan saya harus bangga dengan kelaki-lakian saya. Iya. Karena saya punya jenis kelamin laki-laki. Iya. Perlukah jenis kelamin ini saya pamer-pamerkan di jalan? Nggak boleh. Teriak-teriak di jalan, "Hei, jenis nih, lihat nih, kelamin gua laki-laki nih." Perlu? Nggak perlu. Perlu apa nggak perlu? Nggak perlu. Kalau seandainya ada yang begitu, orang bener apa tidak? Iya, kurang benar. Oh, gede. Kebelet nggak? Kebelet. Itu kehormatan. Kehormatan, ya. Oh, cuma pamer-pamer ning dalam, bengak-bengok ning dalam kok pamer-pamer no. Terus, "Hei, ini jenis kelamin saya gua nomor 1." Yes, gitu. Siapa yang mau memeluk jenis kelamin saya masuk surga, kalau enggak neraka kafir. Perlu nggak begitu? Iya, jangan. Itu loh, gara-gara begitu orang nggak rukun. Iya. Emang lu doang punya jenis kelamin, gua juga punya. Ini gua nggak pamer-pamerin kayak lu. Iya. Gua nggak suruh paksa-paksa orang suruh meluk jenis kelamin. Paham. Jadi berantem nggak? Berantem. Tersinggung orang lain. Kan Iya. gua juga punya. Pribun Mbak Nur? Satu itu mungkin nggak rukun. Nah, ayolah jadi manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi itu punya rukun. Di sini dibutuhkan ilmu laduni karena Pak Kiai nggak menjelaskan cara fikih. Ilmu laduni butuh. Iya. Perlu nggak saya sampaikan ini? Perlu, Pak. Karena menurut Pak Kiai ada ilmu 3. Yang satu disampaikan kepada umum, satu disampaikan kepada orang damakom, yang satu tidak boleh kan disampaikan. Boleh nggak ini saya sampaikan? Lalu. Loh, aku takon karo Kiai, kalau saya nggak salah bertanya, saya sudah tanya sama ahlinya kok. Kalau mau saya sampaikan, saya sampaikan. Karena ada itu disebarluaskan. Seberbahasan. Ada satu ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Iya. Nah, ini masalah Pak Kiai. Iya. Kalau boleh kata Pak Kiai, ya silakan sampaikan aja. Loh, nanti saya beda, karena Pak Kiai nggak pernah ngajarkan Arkanul Hayati, pun nanti Pak. Nah, malam minggu ngajar fikihnya. Burung tahu, bosan enten bape Pak, kita mau dia ahli kitab. Beda dengan saya kan nggak ahli kitab saya. Iya. Beliau kan ahli kitab, dia mesti jawab, di kitabnya nggak ada. Nah, ini jadi masalah kan. Terus kitab itu bikinan siapa sih sebetulnya? Iya. Kenapa sama nggak nulis sendiri? Sampai Yogi Kiai. Mulai saya sendiri ya, ajarkan sendiri. Jauh-jauh nyari kitab dari Beirut. Sampai Yogi pintar. Iya. Bikin sendiri. Ini enggak? Mu'alif.
Al Mukarrom, Bapak Kiai Haji Ahmad Ruki Ghazali, SPD, MPD, jangan Al Fakir, ntar orang kiainya udah mati fakir. Jadi kiai miskin, lu pinter kayaknya. Al Fakir. Al Fakir. Iya. Lalu orang awam tuh kayak gitu simpel sebetulnya, nggak usah bertele-tele. Ajarin aja rukun hidup, di Islam itu diutamakan rukun. Ben hidupnya rukun. Itu kisi-kisi rukun, ya udah rukun. Pakai aja rukun itu. Cuman rukunnya udah berarti. Saya itu udah berarti, nah yang mati gak menungso. Iya. Keren. Keren. Mewakili PWI mesti bisa wali songo. Wali Songo. Bil hikmah dong. Hikmah. Itu ilah sabil robi kabil. Hikmah. Sama ketua PWI itu bisa jelas ngono-ngono. Minimal wali songo apalah urutannya. Nah, ngotiar. Aja mung belum dadi nanti gua ketua ini gua takone ora ngerti. Meneliti dulu, diteliti dulu. Ya kan? Kalau masalah makam-makam Pak Susat terus meneliti sendiri. Iya. Ada banyak, berapa orang saya Iya. sudah ke kuburan. Jalan. Ada benar, saya temukan. Ada 2 ya Pak yang kita temukan ya. Ini tidak diganti, ditukar. Kalau itu saya meneliti Pak. Meneliti. Jadi sampaikan sesuatu yang kita alami. Jangan ijazah diubur-ubur, ijazah itu cuma kertas. Apa yang dilindungi ijazah? Kalau sampean tidak punya bakat, nggak apa-apa. Sampean itu nggak punya bakat, nggak apa-apa. Tapi Allah anugerahkan kepada kita. Kalaupun kita nggak punya bakat, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak apa-apa. Allah anugerahkan kita yang namanya skill di dalam diri kita. Skill apa? Skill nekat. Kenapa itu nggak kamu pakai? Nekat aja. Ketika zaman nekat dalam segala hal, zaman akan mengalami sesuatu dan zaman akan menjadi orang pengalaman. Pengalaman jauh lebih penting daripada ijazah yang dari kertas yang bisa dipalsukan itu. Apa yang disebut ijazah? Halo, kenapa sama dia? Apik. Iya. Leres. Ajaran kebaikan mah di mana-mana ada. Orang Jawa punya ajaran kebaikan. Budi luhur ini budi wong Jawa, Pak. Tepo slira unggah-ungguh sopan santun tata krama iku wong Jawa, Pak. Aja diajari akhlak. Dulu ada salah seorang belum anggota Wali Songo ya waktu karena Wali Songo dibentuk di zaman Syekh Rahmat tua. Nah, jadi ini kan Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farisi. Itu ketika dia numbali di daerah Magelang di Gunung Tidar. Ketika dia berdiskusi, itu benar-benar menyatakan benar mah tetap benar. Mau sampai kapanpun benar mah tetap Benar. gitu ya. Tahu kita wong Jawa keren nang katopi ya. Dari saya Samsudin. Kenapa? Kudu akad belum datang, sudah yakin dengan adanya Gusti Kang Maha Tunggal. Inna wa ala kulli syai'in qadir. Belum nyampe ke Indonesia, wong Jawa sudah punya Gusti Kang Murbaing itu mati. Belum ada Robbil Alamin. Robbil Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Wong Jawa wis meyakini ada Gusti Kang Akarya Jagat. Belum ada Subhana Rabbil A'la. Orang Jawa sudah meyakini ada Gusti Kang Maha Luhur. Belum ada latak huduhu sinatu wala naum, belum nyampe ke Jawa. Orang Jawa sudah yakin Gusti mboten nate sare. Gitu kan, Pak? Nggih. Ngene ya sebagai masalah akhlak. Lihat sendiri bagaimana akhlaknya. Iya. Belum kenal akhlak. Tapi unggah-ungguh teko slira sopan santun tata krama udah dimiliki kan Jawa. Udah angkat topi. Nah, jadi tolong, buat apa sampean mau menanamkan Islam? Saya akan tanamkan Islam di tanah Jawa, itu supaya menjadi bungkus. Karena wong Jawa isine wis apik, ben ketoke didelok kon njaba apik, dibungkus nganggo bungkus
Nah, Makanya Jawa mayoritas Muslim itu sejarah Wali Songo, Pak. Sebelum Islam, Hindu sudah masuk dulu, Pak. Ditolak, Pak. Minoritas sampai sekarang. Buddha masuk, ditolak, Pak. Dari India. Kristen dibawa Belanda, bawa Portugis, Katolik dibawa Inggris, dibawa Amerika ke Indonesia. Nonsen. Jepang datang nggak bisa nanam apa-apa. Tapi Islam diterima. Kenapa? Klop. Jawa isine, Islam busanane. busana nih. Bener nggak? Iya. Isi sak kulite, kulit sak isine, kulit tok gak ono isine gedabus kowe. Tapi isi tok gak ono kulite, mau njoko. Ayo, sama nemu pisang di jalan nggak ada kulitnya mau ngambil? Enggak lah. Klop. Makanya Jawa digawa, Arab Digarap. Jawa minangka budayaning bangsa, Arab minangka syariate agama. Mergo Arab syariate agama, monggo syariat aja dijawak-jawakno. Ngundang Al-Fatihah dijawakno. Kawan yang buat aswale Gusti Allah Mas mau ya. Anjir. Sedaya puji kagungane Gusti Allah. Kang pangeran ya ngalam kabeh. Dadi protes wong dadi garukun. Iya. Syariat wis syariat. Itu. Dan kalender Jawa dan kalender Islam seiring sampai sekarang. Kalau kita bicara Hijriah besok. Hijriah sama Jawa seiring. Iya. Mung beda tahun karena Jawa luwih tuwa. 500 tahun baru ada Hijriah. Iya. Lihat kalender boleh. Iya. Tapi tetap Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jawa Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jimawal, Jimakir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Padha tanggale 1 Muharram adalah 1 Suro. Lalu tahunnya beda, karena apa? Tahunnya lebih dulu Jawa. Fakta kalender. Kebetulan besok kita masuk 1 Muharram. Iya. Jumat Kliwon lagi, 1 Suro, keramat. Gitu Pak ya. Tapi nyuwun ngapunten ya. Oh jenengan yang ketua PWI aku nek ngajarin jenengan padha karo ngajarin bebek berenang, oh pinter bebek ya. Iya. Ngoten nggih, Pak? Iya. Ah, monggo. Jadi nek menungso pengen rukun di sini pakai rukune hidup. Rukunnya itu. Karena menungso itu harus hidup. Kalau nggak hidup mayit Mayit. atau batang. Batang. Rukun monggo. Ya. Rukun. Tapi saya nggak sampaikan, saya tidak diizinkan sama Kiai. Saya dipenggal. Apa saya harus izin dulu? Monggo silakan loh. Aku kan derek nggak apa-apa baru jam 11. Pun bolak-balik di bel. Goro-goro jam 1 kok. Ini belum masuk goro-goro ya, sama garing besok Kakung belum keluar. Ini gimana Pak Yai Rui? Saya izin ini, izin untuk mengetahui rukunnya hidup nih katanya ada nih Pak Yai ini. Arkanul Hayat tadi itu. Iya kan boleh ya kan. Boleh. Ada berapa? Ada berapa? Berarti kan kalau rukun. Nah, iya. Arkanul Iman sitatun kan Sitatun, gitu. iya. Arkanul Hayati Nah, berapa ton? berapa ton? Berapa ton? Ya tadi kan udah jelas. Iya. Rukun hayat, rukun hidup kan ada yang penunjang hidup apa ngaku kita. Kemudian kalau cuma nggak ada jasad ya kayak demit itu. Mesti ada jasad, ada roh. Kemudian gimana supaya bisa hidup? Ya mesti ada penghidupan. Ada penghidupan. Ada penghidupan, ada yang bagaimana untuk hidup. Bagaimana untuk hidup? Mesti kita bersosial. Bersosial. Itu sebetulnya. Rukun hidup. Itu rukun Ada hidup. 4 tadi. Tapi sih saya juga ragu kalau itu menjamin jadi ada kerukunan gitu. Ya soalnya yang pada berantem itu karena ada jasad, ada roh ya, ada kehidupan. Ada kehidupan, rebutan makanan, Ya, malahan, ya itu kan, Iya. rebutan tanah di Palestina itu kan, Malah nggak rukun. Ya. malah gak rukun. Ayo mati malah rukun. Nah ya. Mau dipakainya bener. Tapi kalau kita ngelihat ya, Iya, ribut. nggak ini ngomong sampai mati tadi. Iya, ribut. Kalau kita ngeliat orang Kristen, orang Cina itu ya, hidupnya rukun ya Pak. Iya. Kelihatan rukun lah, nggak tahu lah kita ribut-ribut dia nggak pernah. Tapi matinya gak rukun.
Ono sing mujur ngalor, mujur ngetan, mujur ngular. Ya betul ya? Tapi orang Islam walaupun hidupnya berantem terus, mati rukun, mujur ngalor kabeh. Apa sing gak rukun dipateni mawon, Pak. Iran no. Rukun. Iran Palestina. Enggak itu kita ngeliat-ngeliat makna ya. Iya. Itu enak, enggak rukun gitu. Berantem lu, mati rukun mujur ngalor. Iran mati rukun. Disolati. Iya. Nah itu perlu dibahas masail itu. Wah kemarin ditanya itu dibahas bukan tentang arkanul hayat. Ini perlu dibahas masail itu. Iya. Ben rukun. Oh menungso itu mergo urip. Berkurip. Kalau mati kan nggak menungso. Nggak menungso. Nggak insan. Nggak insan. Iya. Kalau ada jasadnya, ada ruhnya, ada kehidupan, bagaimana caranya hidup. Sing udah berantem itu yuk tahu kehidupan, Tahu ada caranya kehidupan. hidup. Berarti ada jasad, ada ruhnya. Itu pada bunuh-bunuhan. Iya. Oh iso nggak rudal bareng nggak? Iya. Oh ngejar pesawat itu iso biru. Urip. Iya, urip. Iya. Saya yakin ya Yai Ruhi. Jadi arkanul hayat itu ada sebenarnya. Itu ada gitu kan. Cuma kita memang belum terbuka gitu kan. Kagak boleh. Nggak boleh ya? Enggak boleh kan tidak. Kode etik dong, kode etik jangan melanggar kode etik. Iya, Ya ini aja nggak ngizinin. Iya, siap. Kita nggak boleh sembrono. Iya. Kalau diizinin mau dari tadi gua udah bilangin. Iya, Nggak diizinin. siap. Kita harus cari fatwa dulu. Iya. Kita kan nggak boleh juga sok komentarnya kan. Iya. Kita nanya dulu sama kiainya. Kalau di fatwa kan iya juga. Ya. Ini salah kita juga. Iya, siap. Iya. Ya, kalau yang itu bisa jadi itu akan jadi pertanyaan kita di kesempatan yang lain gitu kan. Nah, kita ganti topik dulu. Kita ganti topik. Nggak boleh dijawab. Nggak boleh dijawab. Itu dari zaman dulu dikatakan. Aku dikasih ilmu 3 karung, yang sekarung saya sampaikan kepada umum, yang sekarung kepada makomlah, yang satu tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun. Nah, jangan-jangan yang nggak disampaikan itu kebenaran. Terus yang 2 palsu dong. Iya. Berarti kita selama ini dibohongin. Iya. Boleh dong kita curiga, oh jangan gue dibohongin, jangan yang bener yang disembunyikan itu. Berarti kita ini kebohongan dong, kepalsuan dong, selama ini hidup dalam kepalsuan, hidup dalam ketidaktahuan. Iya. Podo-podo gak ngerti nih, lapor ribut. Iya. Ributin podo gak ngerti nih, kalau ngerti-ngerti, podo gak ngerti nih, kok ribut. Itu kira-kira Pak? Iya, siap. Masa ribut lah, rukun lah. Rukun aja udah rukun ya. Tunggu arkanul hayat dari Pak Bapak Kiai. Iya. Nah, ini karena waktu sudah berlanjut agak lama nih kayak Pak Yainya juga kayaknya mau ada acara ini. Gitu ya. Mau melanjutkan perjalanan Pak Yai. Ya, perjalanan Rohani. Ya. Diranjang. Mau ke Cilacap. Iya. Ya. Ya, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah panjang lebar. Terima kasih Pak Yai Ruhi. Terima kasih Pak Yai Abu Safi'i Abdullah Tabani yang sudah menyampaikan, memaparkan kepada kita. Semoga apa yang kita dengar menjadi opini yang baik, apa yang kita lihat menjadi perspektif yang baik. Semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih semua teman-teman, terima kasih Pak Yai. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.